Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hardiansyah dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan lisan maupun tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata dan penyampaiannya menggunakan ekspresi wajah, gestur tubuh, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Ada dua jenis komunikasi verbal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah komunikasi verbal secara langsung, dan yang kedua adalah komunikasi verbal secara tidak langsung. Komunikasi verbal secara langsung. Komunikasi verbal secara langsung bisa menggunakan media. Sedangkan komunikasi verbal secara tidak langsung, penyampaiannya bisa menggunakan media surat, gambar, lukisan, atau lain sebagainya. Contoh komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah chattingan menggunakan smartphone. Yang kedua, pidato. Yang ketiga adalah rapat atau diskusi. Yang keempat adalah interaksi tertulis menggunakan media sosial. Yang kelima adalah membaca novel. Yang keenam adalah menulis surat. Definisi komunikasi nonverbal. Definisi komunikasi nonverbal itu sendiri adalah transfer informasi menggunakan bahasa tubuh yang meliputi kontak mata, ekspresi wajah, dan gestur tubuh. Contoh komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah begitu sangat penting dalam komunikasi nonverbal. Dari ekspresi wajah kita bisa banyak memberikan informasi kepada lawan bicara kita. Yang kedua adalah gestur tubuh. Gestur tubuh ini juga menjadi salah satu contoh penting dalam komunikasi nonverbal yang perlu kita ketahui. Hal ini biasanya dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang ketiga adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh dari gerakan tubuh lawan bicara kita bisa banyak mendapatkan informasi. Misalnya, kita bisa mengetahui suasana hati lawan bicara kita. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.